Bapak Ibu peserta pelatihan pendamping proses produk halal yang kami hormati, kita lanjut kembali tutorial tata cara pendaftaran sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha. Kalau sebelumnya kita sudah sampaikan tutorial bagaimana tata cara membuat akun, kemudian bagaimana tata cara update data pelaku usaha, kali ini kita akan melakukan atau mendemonstrasikan bagaimana tata cara pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Login kembali ya dengan sebelumnya akses dulu ke aplikasi Si Halal pada link ttsp.halal.go.id. Kemudian isikan user ID dan passwordnya yang sebelumnya sudah kita buat, kemudian klik login. Tunggu beberapa saat sampai landing page untuk halaman aplikasi Si Halal muncul. Kemudian kita lanjut saja ya, karena sebelumnya sudah dilakukan update data pelaku usaha. Untuk memulai pengajuan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha, klik menu sertifikasi yang ada di sebelah kiri, kemudian klik menu pengajuan self declare. Nanti akan muncul window untuk pengajuan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha. Kemudian klik layanan. Nah, di sini akan muncul atau tampil window beberapa pertanyaan untuk melakukan kurasi data. Sebelumnya Bapak Ibu isikan dulu ya nama pelaku usahanya, kemudian nomor kontaknya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu wajib diisi. Ini untuk melakukan kurasi data apakah usaha Bapak Ibu termasuk jenis produk dan kriteria yang lainnya memenuhi self declare atau tidak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, silahkan diisi. Tadi ada nama pelaku usaha, nomor kontak, nomor induk kependidikan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah usaha saudara sudah berjalan selama 1 tahun? Nah, ini harus diisi iya atau tidak. Misalnya iya. Kemudian apakah saudara pernah atau sedang mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal? Misalnya tidak ya, kalau sebelumnya memang belum pernah mendapatkan fasilitasi. Kemudian isikan alamat lengkap usaha saudara. Setelah isi alamat lengkap usaha, lalu klik next. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan kembali yang harus diisi. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah sebutkan nama produk saudara. Mohon isi dengan spesifik produknya. Contohnya kue nastar, kue putri salju, keripik singkong, kopi bubuk. Nah, dalam hal ini misalnya kita akan ajukan produknya adalah jus ya, jus mangga. Misalnya ini yang satu produk, misalnya jus mangga. Kemudian apakah saudara memproduksi produk lain yang menggunakan bahan non halal? Contohnya kue sus, via room, atau produk dengan menggunakan bahan mirin atau angciu dan lain-lain. Misalnya tidak ya. Nah, kemudian jika memproduksi produk lain dengan bahan non halal, apakah tempat dan alat proses produknya dipisah? Nah, ini sebetulnya kan kalau tidak kan harusnya nggak perlu dijawab ya, tapi ini kita jawab saja iya ya. Jadi tempat proses produk, tempat dan alat proses produknya dipisah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah bahan yang digunakan merupakan bahan halal? Contoh bahan halal itu adalah bahan yang sudah bersertifikat halal. Kemudian juga ada bahan berasal dari alam. Ini tanpa sertifikat halal, misalnya buah segar, sayur segar, telur segar, ikan segar, rempah dan lain-lain. Kita jawab iya ya, karena ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat jus mangga itu adalah memang sudah halal. Kemudian apakah produk saudara menggunakan bahan berbahaya? Tidak ya, misalnya kita jawab tidak. Lalu klik next. Pertanyaan berikutnya setelah klik next, ini juga harus diisi juga. Apakah produk saudara menggunakan proses pengawetan? Misalnya tidak ya.
Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara produksi atau alat yang digunakan dalam proses produksi saudara? Manual ya jawabnya. Di mana saudara melakukan aktivitas proses produksi? Nah, misalnya kita jawab di rumah. Kemudian berapa jumlah tempat produksi yang saudara miliki? 1 ya, karena hanya di rumah. Kemudian berapa jumlah tempat penjualan yang saudara miliki? 1. Lalu kalau sudah diisi semua pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dilakukan untuk mengecek dan melakukan kurasi data apakah usaha Anda atau jenis produknya sesuai dengan kriteria self declare atau tidak. Kalau sudah, lalu klik finish. Nah, setelah klik finish nanti akan tampil isian ya, pilihan jenis usahanya atau jenis produknya. Nah, setelah klik finish, kita tampil window untuk memilih KBLI-nya atau usahanya. Nah, ini kan KBLI atau usaha ini muncul sesuai dengan data OSS. Karena di data OSS hanya ada 1 KBLI, di sini adalah industri minuman lainnya, maka tampilnya hanya 1. Kalau memang di OSS itu datanya ada beberapa KBLI, maka akan tampil beberapa pilihan di sini. Pilih dulu ini industri minuman lainnya. Lalu setelah itu klik daftar. Nah, nanti akan tampil window isian untuk pengajuan sertifikasi halal. Untuk memulai mengisi, klik tombol edit dulu di sebelah atas kiri yang tanda warna biru, tombol edit. Setelah klik edit, di sini akan tampil beberapa tab ya. Yang pertama adalah tab pelaku usaha. Pelaku usaha ini isinya adalah data-data pelaku usaha. Nah, Bapak Ibu tinggal cek ya, baca data-data ini sudah tampil sesuai dengan data OSS. Data usahanya, kemudian penanggung jawabnya juga sudah tampil sesuai dengan isian pada saat melakukan update data pelaku usaha. Aspek legal juga sudah tampil sesuai dengan data dari OSS. Penyelidik halal juga sudah tampil sesuai dengan isian pada saat melakukan update data pelaku usaha. Kemudian ada dokumen persyaratan di sini. Salah satunya adalah izin edar. Dokumen persyaratan ini memang tidak mandatori ya, tidak wajib. Jadi Bapak Ibu kalau memang tidak memiliki izin edar, tidak perlu di-upload, ini tidak apa-apa. Tapi kalau memang Bapak Ibu memiliki izin edar, silahkan di-upload juga, tidak apa-apa. Kalau sudah selesai review terkait dengan pelaku usaha, kita lanjut ke tab berikutnya, yaitu tab pengajuan. Klik tab pengajuan, nanti akan tampil data pengajuannya. Di sini diminta untuk mengisi kode fasilitasinya. Nah, kalau jenis pendaftarannya ini adalah otomatis self declare karena pada saat pengajuan memang kriterianya masuk self declare. Nah, isikan kode fasilitasinya dengan sehati. Nah, sehati ini adalah kode fasilitasi untuk yang dibiayai atau yang difasilitasi oleh BPJPH. Nah, ini lalu klik cari ya. Setelah klik cari nanti akan tampil nama fasilitatornya. Nama fasilitatornya adalah BPJPH Sehati. Setelah isi kode fasilitasi, lanjut ke bawah, kita diminta untuk mengisi nomor surat permohonan. Jadi Bapak Ibu diminta untuk tentukan saja nomor surat permohonannya itu berapa. Ini terserah dari pelaku usahanya ya. Nomor surat permohonannya nomornya berapa, kemudian tanggalnya, misalnya tanggal hari ini, kemudian jenis layanannya. Nah, tadi kan KBLI-nya atau jenis usahanya adalah minuman ya dengan pengolahan. Jadi jenis layanan yang akan diajukan di sini pilihlah minuman. Nah, sesuai dengan KBLI-nya, minuman. Kemudian jenis produknya. Jenis produknya di sini adalah minuman dengan pengolahan ya. Kemudian nama usahanya. Nama usahanya misalnya Jus Wahyudi ya, karena produknya atau jenis produknya itu adalah yang akan diajukan sertifikasi halal jus ya, nama produknya. Kemudian area pemasarannya, ini area pemasaran ada 4 pilihan. Misalnya jus itu dijual di wilayah
kabupaten kota ya, atau di lingkungan setempat. Jadi pilihlah kabupaten kota. Kemudian selanjutnya di sini ada lokasi pendamping. Nah, lokasi pendamping ini memang di mapping sesuai dengan alamat pendamping yang terdekat dengan lokasi usaha dari pelaku usaha. Nah, misalnya di sini kabupaten kota, kemudian pilih lembaga pendampingnya. Lembaga pendampingnya ini tampil beberapa nama-nama lembaga ya, yang memang memiliki pendamping di dekat dari lokasi pelaku usaha. Misalnya kita pilih Gerakan Pemuda Ansor ya, misalnya ya, Gerakan Pemuda Ansor. Kemudian pilih nama pendampingnya. Setelah tadi pilih lembaganya, kita pilih nama pendampingnya. Nah, nama pendampingnya misalnya Ruslan Hidayat, misalnya ya, Ruslan Hidayat. Kemudian setelah selesai, lalu klik simpan. Klik simpan ini tombolnya ada di sebelah kanan di bawah ya. Jadi klik simpan dulu sebelum kita lanjut ke isian berikutnya. Klik simpan, nanti akan muncul pesan data berhasil disimpan. Setelah itu klik tombol close. Nah, lalu isian berikutnya adalah pabrik dan outlet di sini. Tinggal klik tab pabrik dan outlet. Pabrik dan outlet ini sebetulnya sudah diisi pada saat update data pelaku usaha. Jadi tinggal dilihat saja ya. Kalau memang sudah ada isinya, kita bisa lanjut ke tab berikutnya, yaitu isian bahan. Kita klik tab bahan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut di isian bahan. Isian bahan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, karena di jenis bahan itu selain bahan itu sendiri ada cleaning agent yang harus diisi dan kemasan. Yang pertama kita isi bahan. Dalam membuat produk, misalnya di sini adalah jus ya, jus mangga, itu bahan-bahannya itu harus diisikan semuanya. Membuat jus mangga itu kan bahannya ada bahan yang memang sudah halal, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan misalnya, dan juga bahan yang memang harus punya sertifikat halal. Misalnya bahannya salah satunya adalah gula pasir atau susu krim ya, itu juga harus diisi. Yang pertama misalnya kita akan isi bahan-bahan pembuat jus mangga itu bahan yang pasti halal dulu, atau bahan yang tidak bersertifikat. Bahan yang tidak bersertifikat ini adalah bahan yang sudah pasti halal. Tadi seperti contohnya bahan yang dari buah-buahan. Nah, salah satu bahan untuk membuat jus mangga itu adalah buah mangga itu sendiri. Untuk mengisi buah mangga, kita bisa pilih atau dengan cara mengklik cari bahan tidak bersertifikat. Kalau ini ada tombol cari bahan tidak bersertifikat dan cari bahan yang bersertifikat. Nah, kita akan isi bahan-bahan yang tidak bersertifikat dulu, bahan-bahan yang sudah pasti halal dulu. Dengan cara klik tombol cari bahan tidak bersertifikat, nanti akan tampil window cari bahan tidak bersertifikat. Tinggal ketikkan saja misalnya di sini mangga, lalu klik cari. Kita tunggu pencarian mangga. Nah, ini akan tampil data-data pencarian dengan kata kunci mangga ya. Nah, ini misalnya kita pilih buah mangga. Buah mangga, tinggal klik tanda panah hijau di sini. Setelah klik tanda panah hijau, nanti akan tampil di sini terisi ya, jenis bahannya adalah bahan, nama bahannya adalah buah mangga, dan kelompoknya itu adalah bahan nabati. Jadi secara otomatis akan terisi data-data ini. Tinggal klik tambah di sebelah kanan bawah di sini. Klik tambah, nanti akan tampil datanya di bawah di sini. Nah, kemudian bahan yang kedua selain mangga, misalnya adalah air ya. Dalam membuat jus mangga kan butuh air juga ya, air murni misalnya ya. Tinggal klik cari bahan tidak bersertifikat. Nanti akan tampil window pencarian bahan lagi. Tinggal ketikkan air misalnya, lalu klik cari. Tunggu beberapa saat. Nah, ini akan tampil data air, misalnya air murni di sini ya. Lalu klik tanda panah hijau ini lagi, nanti akan tampil di bawah ini
akan terisi secara otomatis. Jenis bahannya bahan, nama bahannya air murni, kelompoknya adalah air murni juga. Lalu klik tambah lagi. Nanti akan tampil datanya di sini. Yang nomor 2 adalah air murni. Kemudian apalagi untuk membuat jus mangga? Misalnya es batu ya. Nah, klik cari bahan tidak bersertifikat lagi. Kemudian ketikkan es batu misalnya. Lalu klik cari lagi. Nanti akan tampil di sini ada tulisan air murni es batu. Lalu klik tanda panah hijau ini kembali. Nah, nanti akan terisi di sini. Setelah itu klik tambah. Nah, kemudian misalnya bahan yang sudah pasti halal ada 3 bahan ini. Lalu berikutnya untuk membuat jus itu kita perlu gula pasir misalnya. Gula pasir ini kan bahan yang harus punya sertifikat. Nah, kalau bahan yang harus punya sertifikat, maka untuk mengisi bahan itu dengan mengklik tombol cari bahan yang bersertifikat di sini. Dengan cara klik tombol cari bahan bersertifikat, nanti akan tampil window cari bahan. Isikan gula pasir misalnya. Gula pasir. Nah, Bapak Ibu lihat si pelaku saya itu pada saat membuat jus itu gula pasirnya gula pasir yang merek apa, kemudian kemasannya berapa gram, itu kan ada kemasan-kemasan dari gula pasir itu ya. Nanti tinggal pilih saja pada saat data muncul ya. Ini kita sedang klik cari bahan. Nah, ini muncul ya beberapa pilihan dan beberapa merek gula pasir, produsennya apa, kemudian mereknya apa ya, berapa kemasannya. Misalnya pada saat membuat jus mangga itu yang dipakai adalah gula pasir merek Gulaku, kemasannya 100 gram, produsennya dari PT Gula Putih Mataram misalnya ya. Tinggal pilih di sini. Nah, ini kan sudah ada nomor sertifikatnya, kemudian sudah ada tanggal berlakunya ya, sampai kapan. Tinggal klik tanda hijau yang gula pasir Gulaku ini, tanda panah hijau ya, klik. Nah, nanti akan tampil di sini data-datanya, jenis bahannya bahan, nama bahannya gula pasir. Nah, ini merek produknya kita isikan lagi ya, Gulaku. Kemudian produsennya tadi PT Gula Putih Mataram, nomor sertifikatnya juga sudah otomatis terisi, masa berlaku sertifikatnya juga sudah otomatis terisi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mengisi manual karena sudah secara otomatis sistem akan mengisi data-data tersebut. Lalu klik tambah lagi di sini. Nanti akan tampil bahan gula pasir ya. Selain gula pasir, misalnya susu krim ya. Nah, misalnya di sini kita cari susu, bahan susu ya. Lalu klik cari. Nah, ini kan biasanya pada saat membuat jus itu ditambahkan susu milk ya, misalnya ya, susu atau milk. Nah, ini ada tampil data-data susu ya, misalnya yang dipakai adalah susu kental manis dari produsennya PT Tirta Fresindo Jaya ya, misalnya ya. Susu kental manis SKM di sini tinggal klik tanda hijau susu kental manis ini. Nah, nanti akan tampil di sini datanya secara otomatis. Mereknya SKM misalnya ya. Kemudian lalu klik tambah. Nah, selain tadi bahan, ini bahan sudah selesai ya. Kemudian kita isi atau pilih jenis bahannya itu adalah cleaning agent. Cleaning agent yang dipakai misalnya sabun cuci ya. Sabun cuci itu bahan yang sudah bersertifikat halal. Lalu klik cari bahan yang bersertifikat halal untuk jenis cleaning agentnya. Misalnya sabun cuci ya. Lalu klik cari. Nanti akan tampil data sabun ya.
Kita tunggu beberapa saat untuk melihat tampilan data sabun cuci ya. Sabun cuci ini yang digunakan untuk mencuci alat produksinya ya, misalnya untuk mencuci blendernya atau mencuci sendoknya. Nah, ini misalnya yang dipakai adalah sabun cuci piring ini ya, misalnya sabun cuci piring cair. Nah, yang ini dengan nomor sertifikat sekian, produksinya CV Kenzo Abadi Indonesia misalnya ya. Klik tanda panah hijau. Nah, ini misalnya mereknya apa nih, NW Violet, NW misalnya ya. Nah, kemudian lalu klik tambah kembali di sini. Nah, ini cleaning agentnya sudah ditambahkan. Selain cleaning agent, kita harus menambahkan kemasan. Nah, kemasan untuk jus ini misalnya pakainya gelas plastik. Gelas plastik ini misalnya bahan yang sudah pasti halal atau bahan yang tidak bersertifikat ya di sini ya. Lalu klik cari bahan tidak bersertifikat. Nanti akan tampil window untuk pencarian, ketikkan gelas plastik. Nah, lalu klik cari. Klik cari. Tunggu beberapa saat. Lah, di sini ada gelas plastik ya. Pilih tanda panah hijau ini, gelas plastik. Nah, nanti akan tampil di bawah di sini ya. Otomatis akan tampil jenis bahannya kemasan, nama bahannya gelas plastik, kelompoknya bahan lainnya. Lalu klik tambah kembali. Nah, misalnya untuk membuat jus ini kita butuh ada 7 bahan dengan jenis bahan itu sendiri ada 5, cleaning agentnya 1 dan kemasannya 1 ya. Nah, setelah semua data-data bahan sudah terisi, nah ini ada kasus misalnya nih, ternyata ada bahan yang sudah pasti halal yang tidak bersertifikat, namun di pencarian itu tidak ditemukan. Nah, apabila menemukan hal seperti itu, nanti Bapak Ibu bisa klik tombol ajukan yang warna merah di sini ya, yang sebelah kanan, klik ajukan bahan, nanti isikan nama bahannya apa. Nah, nanti akan di verifikasi oleh tim BPJPH. Nah, nanti bisa misalnya bahannya apa ya di sini, kemudian kelompoknya apa, tinggal dipilih saja, lalu klik ajukan. Nah, nanti akan diverifikasi lebih lanjut. Nah, nanti akan secara otomatis akan muncul di sini. Itu kalau kasusnya ada bahan yang memang belum masuk di master data bahan tidak bersertifikat ya. Nah, kalau misalnya sudah semua mengisi bahan-bahan untuk membuat produk tersebut, langkah berikutnya adalah kita isikan produknya. Kita lanjut ke tab berikutnya. Ini ada tab produk, klik saja tab produk tersebut ya. Kemudian diminta untuk mengisi klasifikasi produknya apa. Misalnya untuk membuat jus ini masuk ke klasifikasi sari buah dan sayuran ya. Kemudian rincian produknya apa. Nah, rincian produknya ini misalnya di sini sari buah mangga ya. Ini harusnya jus buah mangga ya. Jus buah mangga. Kemudian nama produknya jus mangga. Jus mangga Wahyudi mereknya misalnya ya. Mereknya Wahyudi. Nah, setelah mengisi nama produk, kemudian merek, kemudian diminta untuk upload foto produknya. Nah, foto produk di sini formatnya adalah image. Jadi formatnya itu jangan foto format image kemudian di-insert ke file Word. Nah, file Word-nya itu di-upload, bukan file Word-nya, ataupun di-upload dalam bentuk file PDF. Jadi upload file di sini formatnya image. Formatnya image itu bisa JPEG, JPEG, bisa PNG ya. Jadi yang formatnya image, bukan format file Word ataupun bukan format file PDF atau bukan format file XLS ya. Jadi yang harus diupload di sini adalah dengan format image, bisa JPEG, bisa JPEG, bisa PNG.
Nah, kita upload foto produknya. Nah, misalnya kita cari ya contoh foto produknya, foto produk jus. Nah, setelah upload foto produk berhasil di sini, lalu kita klik tambah di sini, klik tambah. Nanti jenis produk atau nama produknya akan tampil di bawah di sini. Nah, ini akan tampil nama produknya jus mangga Wahyudi misalnya ya. Jadi untuk mengetikkan nama produk harus lengkap ya, nama produknya apa, mereknya apa, kalau ada kemasannya berapa. Kemudian setelah itu kita mappingkan atau input bahan ya, input bahan di dalam nama produk ini. Di sebelah kanan itu ada kolom input bahan, tinggal klik input bahan, klik input bahan. Jadi setiap nama produk, kalau memang lebih dari satu produk, itu harus diinputkan nama bahannya apa saja untuk membuat produk itu. Nah, misalnya di sini untuk membuat produk jus mangga, bahan-bahan yang digunakan adalah air murni, kemudian es batu, kemudian buah mangga, kemudian gula pasir ya, kemudian susu kental manis. Misalnya nih ya, kalau gelas plastik kan kemasannya, kalau sabun cuci itu kan untuk cleaning agent, untuk mencuci alat produksinya. Lalu klik simpan. Nah, setelah klik simpan, berikutnya ya, isian produk ini udah selesai. Kemudian kita lanjut mengisi proses produk halalnya itu seperti apa. Jadi proses produk halal adalah tata cara membuat produk itu, alurnya ya, alur proses, tata cara membuat suatu produk itu digambarkan di sini, dijelaskan, dinarasikan. Nah, misalnya untuk membuat jus mangga, yang pertama adalah dengan menyiapkan bahan ya, menyiapkan bahan dengan mengupas dan mengiris mangga ya, misalnya, lalu klik tambah. Berikutnya langkah kedua, masukkan bahan ke dalam blender ya misalnya, kemudian tambahkan es, air, dan gula pasir, lalu klik tambah. Kemudian proses blender ya sampai selesai, klik tambah. Kemudian setelah itu kita lanjut proses berikutnya, misalnya tuangkan ke dalam gelas plastik, lalu klik tambah. Langkah berikutnya, press gelas plastik, lalu klik tambah. Nah, kemudian klik simpan. Nah, ini simpan sukses. Setelah simpan sukses, dengan demikian untuk pengisian proses produk halal sudah selesai. Kemudian langkah berikutnya adalah pernyataan. Klik tombol pernyataan. Nah, di sini pernyataan itu menyatakan bahwa pelaku usaha tersebut menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, kemudian memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan, kemudian menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya.
Nah, ini kalau sudah dibaca, lalu klik tombol setuju. Setelah tombol setuju diklik, nanti akan tergenerate file ikrar ya, atau pernyataan. Bisa dilihat file ikrarnya atau pernyataannya. Itu formatnya seperti ini. Berarti si pelaku usaha sudah menyatakan bahwa menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan, menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya. Nah, kalau sudah selesai, klik ikrar, lalu klik tombol kembali di sebelah kanan ini yang warna kuning ini ya. Klik kembali. Nah, setelah itu diminta untuk ada beberapa dokumen yang harus diklik. Ada beberapa dokumen yang harus diklik sebelum klik kirim ini ya. Yang pertama surat permohonan. Surat permohonan tadi kan suratnya, nomornya dan tanggalnya sudah diisi, tinggal klik saja surat permohonannya. Nanti akan tampil format surat permohonan ya, seperti ini. Jadi dokumen-dokumen ini sudah kita digitalisasi, pelaku usaha tidak perlu menyiapkan secara manual. Di Si Halal sudah kita siapkan, sediakan, tinggal diklik saja. Kemudian di sini ada surat pernyataan juga, diklik ya. Nah, isinya seperti ini, surat pernyataan. Kemudian berikutnya adalah SJPH. Ya, nanti setelah selesai klik surat pernyataan tadi, kemudian surat pernyataan, yang berikutnya adalah klik SJPH yang warna hijau ini, tombolnya di sebelah kanan tengah ya. Begitu klik SJPH akan tampil format SJPH seperti ini. Nah, ini jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menyiapkan SJPH secara manual. Secara sistem sudah kita siapkan berdasarkan isian Bapak Ibu sekalian di Si Halal. Nah, setelah generate SJPH, maka isian-isian Bapak Ibu sekalian itu sudah selesai ya. Sudah selesai, tinggal Bapak Ibu klik kirim. Nah, namun sebelum klik kirim, karena alur prosesnya itu adalah antara pelaku usaha dengan pendamping proses produk halal, harus cek and recheck, verifikasi, kurasi data apakah permohonannya sudah lengkap atau tidak. Maka oleh pendamping harus dicek dulu. Nanti Bapak Ibu menunggu dari pendamping dulu ya untuk cek. Kalau memang pendampingnya sudah checklist dan sudah sesuai, nanti Bapak Ibu pelaku usaha bisa klik kirim. Nah, dengan demikian untuk sementara pengajuan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha sampai isiannya lengkap sudah sampai sini cukup ya. Berikutnya kita akan lanjutkan tutorial pendamping bagaimana melakukan cek and recheck ya, pengajuan atau isian yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha ya. Berikutnya kita masuk ke akunnya pendamping ya.